Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir menemani waktu istirahat malam hari Anda. Kami sudah siapkan beragam informasi termasuk juga dengan dialog utama kita yang akan membahas meskipun sudah purna tugas Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dianggap masih memiliki pengaruh yang kuat. Tidak hanya itu pemirsa, sejumlah calon kepala daerah ini santer menyambangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, kemudian juga ada calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Tidak hanya sejumlah calon kepala daerah, tapi juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Lantas, apa yang kemudian membuat pesona Jokowi masih begitu menawan? Itu yang akan kami hadirkan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama saya, Vena Kintan. Kita awal informasi pertama Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Ini viral pengendara mobil keroyok pengendara motor karena hampir bersenggolan di jalan di Bandar Lampung. Satu dari dua orang tersangka pengeroyokan di Bandar Lampung ditangkap oleh polisi. Tersangka ini menganiaya korban pengendara sepeda motor lantaran kesal mobilnya tersenggol sepeda motor korban saat akan parkir di sebuah klinik kesehatan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah usai dipukul kedua pelaku. Tak terima dengan aksi kedua pelaku, korban ini kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polresta Bandar Lampung. Berbekal rekaman kamera CCTV dan penyelidikan, polisi berhasil menangkap satu dari dua orang pelaku. Tersangka BRS ini merupakan warga Lampung Selatan. Ia ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 pekan. Dan berdasarkan pengakuan tersangka, berdalih aksinya tersebut itu spontan dilakukan karena terkejut saat mobilnya tersenggol oleh sepeda motor. Jadi ketika mobil Terios ini akan menyeberang jalan, yang bersangkutan korban itu remnya blok tapi dalam keadaan cepat sehingga hampir menabrak Terios tersebut. Lalu sepeda motor dan mobil Terios ini sama-sama berhenti. Lalu 3 orang dari mobil Terios itu keluar, lalu ada yang memukul mata korban sehingga kaca matanya pecah. Lalu ada juga yang menendang atau memukul badan korban. Pemirsa, satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dini hari tadi. Korban terjebak dan tak dapat menyelamatkan diri pada saat api mulai membakar rumahnya. Jumat dini hari kebakaran terjadi di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pada saat kejadian tengah tertidur pun menjadi panik. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dan membakar 2 buah rumah. Dalam peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun tewas. Korban yang tinggal di lantai 2 bangunan semi permanen itu terjebak karena api telah membakar tangga rumahnya. Keempatnya ditemukan tengah bersama di lantai 2. Awalnya api itu dari bawah sini nih, dari colokan listrik itu terus nyala karena rumahnya memang sudah rumah triplek jadi mudah terbakar. Lalu nyambar ke tiang listrik, akhirnya tiang listrik nyambung ke rumah kontrakan. Ada berapa rumah yang kebakar, Bu? Yang kebakar ada 4 rumah, 2 rumah tapi kontrakan 3 pintu ya. Kontrakan 3 pintu sama ini rumah yang titiknya 1. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara itu jenazah para korban telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi terbaru dari lokasi kejadian. Sudah ada rekan kami Syahda Yostiza di sana. Syahda, bisa Anda gambarkan kondisi terkini saat ini?
Baik, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi kejadian di mana ini terjadi kebakaran di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, kalau bisa saya gambarkan Vena, ini tepat di belakang saya ada 2 rumah dengan lebar 5x10 yang juga menjadi salah satu kalau bisa saya gambarkan ini sudah runtuh ya Vena dan juga pemirsa, di mana rumah yang terbakar ini menyambar ke bagian depan, yakni rumah kontrakan juga yang terkena api kebakaran, di mana kalau kita bicara soal total korban ini ada 19 korban terdampak dan menewaskan 4 orang. Tapi Vena dan juga pemirsa, daripada saya berlama-lama untuk menjelaskan situasi ini, kami akan langsung tergabung dengan Ketua RT setempat untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi pada saat itu. Baik, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Ibu. Dengan Ibu Siti Komaria, Ketua RT 12 RW 05. Ibu, ini sebagai Ketua RT, bagaimana kemudian kejadian pada malam hari itu, tepat di dini hari, pada jam 1 malam? Pada waktu jam 1 malam saya kan terbangun karena saya keluar dari percikan api dan dari perbatasan ruang tamu dengan dapur keluarga korban. Nah, udah gitu ibunya sama anak perempuannya sudah menemui saya minta bantuan untuk dipanggilkan pemadam kebakaran. Setelah itu api makin membesar. Saya suruh ke keluarganya untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Tapi karena yang satu keluarga itu ada di lantai 2, itu terjebak. Berarti kira-kira untuk korban yang bernama almarhum Agam ini berarti sempat turun ke bawah? Sempat turun karena waktu api baru itu sempat menolong ibunya. Ibunya juga karena ini loncat ya. Nah, setelah itu dia pikir kali api masih kecil, dia mau menyelamatkan istrinya, nggak taunya api itu langsung membesar, jadi dia terjebak oleh api. Gitu. Ibu, ini kalau kita bisa sama-sama melihat tadi situasi rumah ini kan menyambar ke bagian depan bangunan. Iya. Kira-kira apa Ibu yang membuat api kemudian tersambar ke depan rumah? Apakah ada aliran listrik yang ke sana atau karena potensi angin juga? Memang ada aliran listrik dari rumah korban ke tiang, kan jaraknya di seberang jalan. Jadi itu langsung langsung ke tiang, dari tiang ini langsung seberang ini. Itu juga anginnya kencang. Anginnya juga. Iya. Ibu, kalau boleh tahu untuk kondisi dari rumah Ibu Fauzia ini ada berapa kakak Bu yang tinggal? Satu keluarga ini ada 3 kakak, ada 9 jiwa. 3 kakak dan juga 9 jiwa. Iya. Nah Ibu, ini saya melipir dulu ke sebelah nih. Ini dengan ibu dari almarhumah Yuli ya Bu? Yuliani. Ya. Ibu ini kan sebagai salah satu ibu dari korban ya Bu. Ini bagaimana Bu kemudian mengenang dari almarhum Yuliani dan juga almarhum Agam? Itu keluarga Agam itu, ya Allah, nggak bisa kebayangin. Saya punya mantu Agam itu bener-bener nggak ngomong yang ini, pokoknya baik banget mantu ya. Nggak pernah. Saya nggak, pas dikabarin sama kakaknya Agam ke sana di Kalideres, saya ngedenger semuanya meninggal. Saya udah nggak bisa apa-apa, langsung saya nggak sadar diri. Tadi sadar-sadar jam 1, anak saya langsung pada nangis semuanya, adik-adiknya. Ngelihat anak cucu mantu saya untuk yang terakhir, saya paksain saya kesini buat ngelihat ke yang terakhir. Cuman saya sampai terpanggang, nggak ngebayanginnya di situ. Mantu saya, anak saya, dan anak-anaknya ikut terpanggang semua. Ya Allah, masih ada nyawanya tapi sudah terpanggang api. Bagaimana ya merasakannya dia? Oke, Ibu itu pemirsa tadi berdasarkan keterangan dari ketua RT dan juga ibu dari almarhumah Yuli, dan situasi di sini juga masih ramai. Yuli dan situasi. Baik, terima kasih Syahda Yostiza atas laporan Anda langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, pemirsa.
Ini adalah informasi yang akan kami hadirkan. Pemirsa, sementara itu tim SAR dan pasukan Brimob Maumere mengevakuasi warga desa Hewa yang nyaris terjebak material erupsi. Saya di sana bilang kali infonya itu ada sekitar 500, hampir 500 jiwa. Mohon diinfo ini apakah kami evakuasi. Ya, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar suasana mengenai proses evakuasi dari sejumlah warga yang nyaris terjebak material erupsi. Pemirsa, di mana gerak cepat tim SAR gabungan ini membawa 300 lebih warga sebelum erupsi besar terjadi. 300 lebih warga desa Hewa ini dievakuasi tim SAR gabungan bersama dengan anggota Brimob Maumere keluar desa sebelum terjadi erupsi besar pada siang tadi. Kurang dari 1 jam setelah tim evakuasi bergerak ke posko pengungsian, langsung terjadi erupsi besar yang juga menghantam permukiman warga di desa Hewa. Warga ini dievakuasi menggunakan 8 truk yang disiapkan Pemkab Flores Timur. Perjalanan pun berlangsung dramatis karena harus membopong para lansia dan melewati desa-desa yang telah terkena dampak erupsi gunung. Bahkan pada saat terjadi erupsi kecil. Ya, lantas seperti apa situasi ataupun perkembangan terbaru dari lokasi, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Yudike langsung dari sekitaran Gunung Lewotobi. Yudike, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa TV One. Memang pasca dari letusan Lewotobi laki-laki, letusan eksplosif yang terjadi pada hari Minggu malam kemarin atau pada Senin dini hari kemarin, saya pada hari ini berkesempatan untuk mengunjungi salah satu posko pengungsian yang disediakan oleh pihak BNPB tentunya bersama dengan rombongan kepala BNPB. Yang bisa dilihat pemirsa di sekitar saya bahwa berbagai fasilitas sudah mulai disediakan, mulai dari yang dikeluhkan kemarin yaitu seperti kurangnya air, dan sudah bisa dilihat bahwa sudah adanya toren air yang ditambahkan di sini, dan juga berbagai juga fasilitas yang lainnya seperti dapur umum dan juga aktivitas-aktivitas yang tentunya dilakukan oleh para pengungsi. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimanakah keadaan dari posko pengungsian di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu Desa Lewolaga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang bersama dengan salah satu pengungsi di tempat saya mengabarkan saat ini. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Ibu. Halo, Adik. Mama, boleh dong sebelumnya perkenalkan nama Mama siapa? Nama saya Ibu Monika Luben Puka, biasa dipanggil Ibu Moni Puka. Oke. Ibu Moni, Mama Moni, aku mau tanya dong, Mama Moni di sini dari hari Minggu kemarin kah atau dari kapan kah? Dari hari Minggu. Mau masuk ke sini jam 2 beranjak dari kampung. Oke. Terus Mama, bolehkah mungkin diceritakan secara singkat aja waktu kejadian itu Mama lagi keadaannya kayak gimana sampai ada Mama ada di posko tempat ini? Ya, baik. Malam itu sebelum kejadian terjadi hujan ya. Nah, kejadian itu sekitar jam 1. Dari malam itu terlalu lelah sekali kami tidur karena hujan. Tiba-tiba bunyi ledakan besar sekitar jam 1. Di situ selang beberapa menit listrik langsung padam. Nah, di saat itu kami panik. Dan malam itu kan panas, kami tidak, karena panik kami tidak bisa bawa barang-barang. Baku cari badan ini anak cucu, dia ini usianya 7 bulan. Nah, mamanya lagi gendong dia, terus opanya langsung datang ngerebut karena gelap tadi. Kami langsung lari melompat keluar. Nah, di situ ada cucu lagi, cucu yang ketiga. Akhirnya mama mau ambil barang atau tidak. Bapak langsung datang ambil yang ini, anak yang ini. Lari bapak arah ke belakang. Di situ pas di belakang karena gelap, reruntuhan bangunan itu langsung jatuh hampir mau tindis ini anak. Syukur bapak gendongnya langsung tutup kepala sini. Kalau tidak malam itu mungkin tragedi malam itu pasti anak ini mungkin jadi korban. Nah, di situ kami di dalam anggota ada 9 orang. Nah, bapak bawa kabur ini anak kecil langsung keluar ikut belakang. Kami lain ikut pintu samping. Nah, kami tidak tahu bahwa di depan pintu samping itu ada lubang besar. Kami dari
perempuan ada 5 orang ya, langsung jatuh ke dalam lubang. Lubang ini padahalnya ledakan dari atas gunung. Begitu besar. Akhirnya anak saya nomor yang ketiga, nama Titin, juga cedera lukanya. Terus dengan anak mantu juga sama. Ini anak mantu. Akhirnya malam itu kami semua lari menuju ke bukit. Tidak tahu berapa kilo dari situ-situ. Kami semua dari masyarakat semua tempat berkumpul kami di atas bukit. Sekitar jam 1 katanya bilang ada susulan lagi. Pas semua jalan di rumah ada kendaraan. Semua kami dalam keluarga sudah numpang di atas mobil. Mobil ada di rumah nih. Di situ mogok lagi mobil karena licin ya. Kami semua menangis di atas mobil, takut susulan lagi dari atas. Terus anak-anak semua histeris. Aduh, ini bagaimana? Ini dari atas sudah bunyi-bunyi. Warga juga punya kendaraan, kami langsung. Saya teriak, saya bilang, aduh tolong. Kami juga numpang dulu. Biar mobil yang itu mereka perbaiki dulu, baru ikut dari belakang. Di situ kami selamat sampai di sini. Sampai di sini juga hari demi hari, sampai hari ini. Saya sebagai oma di dalam rumah. Pikiran saya di rumah tuh saya paling trauma dengan kejadian ini. Karena pernah terjadi saat 92 itu gempa besar. Ini tiba-tiba lagi baru Desember. Kami pikir bilang ini mungkin sudah selesai. Ternyata ledakan kali ini cukup dahsyat. Tragedi ini selalu membayang di pikiran saya. Jadi kalau di sini, di dalam sini, saya seperti biasa-biasa. Tapi saat saya rasa sudah sesak, saya pura-pura ke kamar mandi di tempat kamar mandi umum di kantor desa. Saya masuk dalam kamar mandi, saya teriak histeris. Karena saya membayangkan cucu saya kalau malam itu tertimpa bangunan. Terus anak-anak yang lain. Kalau untuk saya, usia seperti saya 49, mati tidak menjadi masalah. Tapi anak dan cucu saya, masa depan mereka masih panjang. Iya. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesaksiannya, atas ceritanya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan keadaan segera membaik ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Monika sekali lagi. Ya pemirsa TV One, itu dia tadi sedikit cerita dan perbincangan. Memang bahkan sampai siang tadi kembali Gunung Lewatobi Laki-Laki menunjukkan aktivitas erupsinya. Namun memang pemirsa, dari keadaan yang dinamis, Gunung Lewatobi Laki-Laki yang dinamis, Kepala BNPB Pak Letjen TNI Suharyanto juga mengatakan bahwa akses dan juga masyarakat yang berada di sekitar ataupun titik tidak aman dari Gunung Lewatobi itu sudah direlokasi semua sehingga memang tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Lewatobi. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Vena, di studio. Baik, terima kasih Yudika atas laporan Anda langsung dari Nusa Tenggara Timur. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negerinya hari ini. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari ke depan, mulai dari memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping di Beijing, serta menghadiri sejumlah agenda kenegaraan lainnya seperti KTT G20 di Brazil hingga menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan luar negeri perdananya setelah ia dilantik. Selama 2 pekan ke depan, mulai hari Jumat 8 November hingga Senin 25 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah negara. Presiden Prabowo beserta dengan delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan mengawali kunjungan ke luar negeri dengan memenuhi undangan dari Presiden Cina. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta para Menteri Kabinet Merah Putih turut mengantarkan keberangkatan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara selama 16 hari ke depan. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat. Ya, sejumlah calon kepala daerah termasuk dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto santer menyambangi kediaman dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Meskipun sudah purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dianggap masih memiliki pengaruh kuat di negeri ini. Di masa kampanye pemilihan kepala daerah, rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah kerap kali disambangi oleh para calon kepala daerah. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, sowan mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah dengan alasan ingin meminta nasihat menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitupun dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2. Sepulangnya Jokowi dari Jakarta lepas masa bakti, Ahmad Lutfi langsung menemui Presiden ke-7 RI itu. Tidak hanya calon kepala daerah, belum 1 bulan, Presiden Prabowo pun menemui Jokowi di kediamannya untuk berbincang dan menikmati jamuan di Solo, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas apa yang membuat pesona dari Presiden RI ke-7 walaupun sudah purna tugas ini masih tetap menawan? Itu akan menjadi topik pembahasan kita, dialog utama kita malam hari ini. Saya mau sapa sejumlah narasumber satu persatu dari yang sudah hadir di studio Pulau Gadung. Terima kasih Prof. Ibnu Ahmad, pengamat politik, Guru Besar Ilmu Politik UI. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, selain Prof. Ibnu juga hadir beberapa narasumber kita melalui sambungan Zoom. Saya mau sapa satu persatu, ada Sekjen PAN, Mas Edi Suparno. Selamat malam, Mas Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Mantan Sekjen. Mantan Sekjen PAN, oke, baik. Selain juga Mas Edi Suparno, saya mau sapa narasumber kita lainnya, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sehat ya, Mas Seno? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selain Mas Seno dan juga Mas Edi, ini ada narasumber kita lain, ada Mas Handoko, Sekjen Projo. Selamat malam, Mas Handoko. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya, Mas Edi, Mas Seno. Oke, karena berhubung dari keempat narasumber kita yang hadir di studio TV One Pulau Gadung ini, Prof. Ibnu, kita awali dialog kita ke Prof. Ibnu terlebih dahulu ya. Prof, kita ingin tahu, ini kan sudah purna tugas, 19 hari ya kurang lebih, Presiden RI ke-7 sudah purna tugas. Tapi sejumlah calon kepala daerah, termasuk juga dengan Presiden RI Prabowo Subianto, menyambangi kediaman Joko Widodo untuk kemudian meminta arahan, masukan begitu. Apa yang sebetulnya terjadi, Prof. Ibnu? Berarti Pak Jokowi selaku mantan presiden masih memiliki pengaruh ya di pemerintahan ya. Mengapa demikian? Pertama dari segi waktu kan baru 19 hari. Yang kedua jangan lupa ada 17 menteri kurang lebih ya yang masa Presiden Jokowi yang kemudian ikut serta juga sekarang di kabinet Pak Prabowo. Kan begitu, artinya masih hubungannya masih kuat tuh. Kemudian ada faktor lain, menurut saya Kapolri masih tetap kan, belum berganti. Artinya Kapolri pada masa Pak Jokowi sekarang juga berlanjut kepada masa Presiden Prabowo, kan begitu. Panglima TNI juga saya kira demikian. Jadi pemerintahan yang sekarang berlanjut ini, yang berlangsung sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya kira banyak orangnya masih orang Pak Jokowi, jadi wajarlah banyak orang yang masih sowan ke beliau, ke Pak Jokowi. Termasuk Pak Prabowo sendiri. Jangan lupa Pak Prabowo dulu menhannya pada zaman Pak Presiden Jokowi kan, begitu. Jadi kekuatannya masih lah.
belum berganti, kecuali nanti suatu saat mungkin ada reshuffle kabinet ya, misal ini ada orang-orang yang dulunya pada zaman Pak Jokowi itu menteri diganti, lalu ada pejabat penting pada masa Pak Jokowi lalu diganti oleh Pak Prabowo, kan itu biasanya peralihan tuh di situ kelihatan. Tapi kalau masih tetap pengaruhnya masih, hubungan baik masih terjamin begitu maksudnya. Jadi bisa dikatakan karena ini masih 19 hari, begitupun juga Dan dengan diisi, jajaran menterinya diisi gitu di ya. lokasi-lokasi strategis ya, di tempat-tempat strategis, ya. dan masih dianggap bisa memberikan pengaruh yang kuat begitu sampai dengan saat ini. Iya. Tapi kami ingin tahu sampai kapan kira-kira pengaruh kuat dari Jokowi ini masih tetap ada begitu? Kita lihat nanti ada nggak reshuffle, ya reshuffle. Pergantian menteri, pergantian pimpinan jabatan-jabatan penting pada masa itu diangkat oleh Pak Presiden Jokowi. Kali ini misalnya ada pergantian, alasan reshuffle, ada alasan pergantian jabatan gitu. Nah itu nanti udah mulai kelihatan tuh peralihannya, aura politiknya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Biasanya begitu. Oke, berarti menunggu reshuffle begitu ya? Reshuffle atau pergantian kabinet. Pergantian jabatan-jabatan penting yang sebelumnya diangkat oleh Pak Presiden Jokowi gitu. Baik Prof, menarik, kita langsung menuju ke Mas Seno. Kalau begitu Mas Seno, dari PDI Perjuangan ini melihatnya seperti apa? Apakah Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga masih memiliki pengaruh yang kuat sampai dengan saat ini, Mas Seno? Ya setidaknya ada beberapa catatan yang saya rasa perlu saya sampaikan hari ini. Yang pertama sebenarnya catatan yang paling mencolok adalah bahwa kalau dulu ada kecurigaan publik bahwa biasanya yang terjadi pada saat Pak Jokowi berstatement itu ada namanya rumus kebalikan di netizen. Nah hari ini itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi mengatakan bahwa akan pulang ke Solo pasca selesai purna menjadi seorang presiden. Tentu secara perspektif publik pulang ke Solo itu kan asumsinya itu kan diartikan ya tidak akan ikut terlibat cawe-cawe di dalam politik lagi, tidak akan cawe-cawe dalam pilkada. Tapi kan hari ini banyak calon-calon kepala daerah yang melakukan suatu sowan, entah dipanggil untuk bertemu di Solo. Maka itu kecurigaan publik bahwa Pak Jokowi akan beristirahat dari dunia politik itu ternyata tidak terjadi. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi akan terlibat di dalam proses politik. Meskipun tentu saja sebagai seorang warga negara, kita juga mengharapkan bahwa beliau bisa kemudian menjadi negarawan, tapi kan tidak. Hari ini memilih untuk turun kasta, gitu ya, ikut terlibat lagi di dalam proses politik itu dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan para calon kepala daerah. Nah, dalam konteks itu bukan hal yang mengejutkan sebetulnya kalau kita melihat suatu rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin. Bukan hal yang mengejutkan bagi publik, bukan hal yang mengejutkan bagi banyak orang bahwa ya ambisi politik Pak Jokowi tentu masih ada. Nah, dalam hal ini saya rasa yang perlu diwaspadai dan menjadi catatan penting bagi semua adalah apa yang disampaikan oleh banyak pengamat, banyak peneliti, termasuk apa yang disampaikan di awal tadi. Bahwa masih banyak sebetulnya orang-orang di dalam pemerintahan saat ini itu yang duduk di jabatan pemerintahan di era Pak Jokowi. Katakan ada Kapolri di situ, ada Panglima TNI di situ, dan turunannya pejabat yang lain pun banyak. Nah, dalam konteks ini tentu ada emotional bonding yang dibangun. Ada juga PLT kepala daerah yang saat ini masih bertugas. Tentu kita ingin demokrasi yang terjadi melalui pilkada besok dapat dijamin kualitasnya. Sebagaimana arahan Pak Prabowo, Presiden ke-8. Beliau menyampaikan bahwa pilkada harus menjadi milik rakyat, kesetiaan tidak boleh pada orang, tetapi pada bangsa dan negara. Tidak boleh ada intervensi. Maka kita mengharapkan betul jangan sampai hanya karena kemudian ada calon-calon yang datang bertemu dengan Pak Jokowi, lalu kemudian netralitas dari penyelenggara pemilu, dari aparat negara itu kemudian dipertanyakan pada saat pemilu besok. Kita berharap agar pemilu tetap menjadi rakyat, menjadi milik rakyat, pemilu tetap bersemangatkan demokrasi substansial dan tidak dilakukan cawe-cawe karena ada emosional bonding tertentu antara pejabat-pejabat pemerintah existing dengan pilihan politik Pak Jokowi. Saya rasa kita sepakat dengan pernyataan Pak Prabowo tentang netralitas pemilu. Itu catatan kami, Mbak. Oke. Sebagai pembuka. Itu catatan dari PDI Perjuangan. Saya mau ke Mas Edi Suparno. Kalau begitu Mas Edi, ini untuk menjawab begitu catatan dan juga ada tudingan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan mengenai adanya netralitas aparat ini seperti apa Mas Edi?
Ya pertama, sekarang kan kita tahu bahwa pemilu, pilpres, apalagi pilkada sekarang ini itu kan transparan. Berbagai kegiatan aktivitas, terutama jika ada aparat berpihak, ya ada yang tidak netral, itu kan sangat terlihat transparan dan itu bisa langsung diadukan. Tetapi saya melihat bahwa fenomena Pak Jokowi saat ini jangan disalahartikan bahwa itu sudah adalah cikal bakal untuk kemudian melakukan tindakan pilkada yang berat sebelah atau tidak netral. Ya, kita lihat ya bahwa berbeda dengan kepala-kepala negara tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, ketika yang bersangkutan menjabat di awal itu biasanya approval rating, tingkat persetujuan masyarakatnya tinggi sekali. Ya, popularitasnya masih sedang-sedang saja. Nah, nanti ketika beliau itu sudah mau lengser, itu approval ratingnya drop meskipun popularitasnya tinggi, tingkat pengenalannya tinggi. Nah, Pak Jokowi ini berbeda. Pada saat beliau mau lengser, approval ratingnya tuh tinggi sekali. Dan popularitasnya juga sangat tinggi. Bahkan ini fenomena yang unik disampaikan juga oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, bahwa ini hanya terjadi satu-satunya di Indonesia. Itu ada di dalam bukunya tentang kepemimpinan di abad 21. Nah, ini yang membuat Pak Jokowi memiliki kapital atau modal sosial yang besar, memiliki beliau tidak memiliki formal authority, tapi beliau memiliki moral authority yang besar, ya, sehingga dalam hal ini ketika Pak Jokowi kemudian menerima kepala daerah dan mengirimkan sinyal, misalkan saja ya simpati kepada kepala daerah tertentu, ya tentu itu akan mempengaruhi pilihan warga. Nah, apakah kemudian warga akan memilih sesuai dengan apa yang kemudian dipersepsikan, itu masalah kedua. Tetapi karena beliau memiliki pesona dan menjadi idola masyarakat sampai dengan saat ini, saya kira itu memiliki pengaruh dan bisa kemudian membuat masyarakat merubah pilihannya atau menguatkan pilihannya kepada siapa yang dianggap didukung oleh Pak Jokowi. Ya, apalagi masyarakat tertentu saat ini masih sangat puas dengan Pak Jokowi karena misalnya satu, beliau berhasil membangun infrastruktur dengan baik, ya, dan masyarakat kelas paling bawah yang masyarakat prasejahtera itu amat sangat merasakan sentuhan Pak Jokowi terkait bansos yang diberikan secara terus-menerus. Ya, itu masih melekat. Ya, dan itu yang saat ini bisa sangat dijadikan modal sosial jika memang Pak Jokowi menunjukkan simpatinya, dukungannya kepada calon pilkada tertentu. Oke, itu dia tadi dari Mas Edi Suparno. Mungkin nanti setelah jeda saya mau ke Pak Handoko ya untuk mendengar sejauh ini Projo bagaimana kemudian, masihkah kemudian berkomunikasi dan apa yang dilakukan oleh Projo setelah Presiden RI ke-7 ini sudah tidak bertugas ataupun purna tugas. Nanti kami akan menuju ke Pak Handoko. Usai jeda kami kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan narasumber. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Handoko dari Projo. Pak Handoko, ini kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi ya, sudah purna tugas. Lalu bentuk dukungan apa yang kemudian diberikan oleh Projo saat ini? Ya, begini, saya pertama mau bicara soal topik kita tadi ya. Mungkin saya perlu nambahkan kenapa Pak Jokowi sampai hari ini masih begitu pun jadi magnet gitu ya. Saya rasa karena memang pertama Pak Jokowi itu kan memang dilahirkan dari rakyat ya. Waktu muncul sebagai pemimpin itu memang betul-betul dari rakyat. Dan kemudian beliau menjalankan peran kepemimpinannya itu dengan tidak meninggalkan rakyat sama sekali, sehingga beliau sangat dekat di hati rakyat. Itu yang menjadi catatan. Dan kemudian ditambah bahwa kemudian kepemimpinan beliau sangat berhasil, banyak sekali kemajuan dan dalam pembangunan Republik ini yang dirasakan betul oleh masyarakat, oleh rakyat, sehingga muncullah approval ratingnya masih sangat tinggi, bahkan di ujung pemerintahnya. Ini memang sejarah baru dalam dunia politik kita, mungkin dalam sejarah politik dunia juga ini menjadi catatan yang enggak banyak terjadi. Dan kemudian juga kita melihat bahwa fakta politiknya adalah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan.
keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Maka saya pikir semua orang juga sudah bisa merasionalisasi bahwa apa yang kemudian menjadi tindak tanduk, menjadi langkah-langkah Pak Jokowi akan cukup berpengaruh besar dalam dinamika politik nasional kita. Oke. Itu Mbak. Oke, Pak Handoko, tapi ada arahan nggak sih ke para relawan Projo begitu ke Pak Handoko? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Handoko. Kalau begitu saya menuju ke narasumber lainnya, saya mau ke Prof. Ibnu begitu. Prof. Ibnu, ini mendengar pernyataan ataupun jawaban yang tadi disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apa sebetulnya yang dikejar Prof. oleh calon kepala daerah ini sowan datang ke kediamannya Pak Jokowi? Tujuannya untuk apa sih? Elektoral kah? Pak Jokowi itu berkuasa kan 10 tahun. Maka selain sumber daya sosial, boleh jadi ada sumber daya ekonomi kan, sumber daya politik di dalamnya kan, yang dikejar oleh para elit yang datang tadi, terutama yang sedang bertanding ya di pilkada ya, pilkub atau pemilihan bupati atau wali kota ya. Itu kan kita bisa lihat datang ke Pak Jokowi mungkin ada yang berharap dapat modal sosialnya, ada dapat dukungan modal politik ya kan, boleh jadi juga modal ekonomi ya, kapital ya dalam pengertian. Popularitas bagaimana? Kita tahu Pak Jokowi sejak datang dari Solo ke Jakarta sudah media darling. Waktu mau pulang ke Solo setelah 10 tahun di Jakarta, maksudnya jadi presiden, masih media darling. Kemarin mau naik pesawat komersial pun masih dikejar wartawan ya. Jadi siapa tahu ada yang memanfaatkan untuk cari popularitas ya, kan begitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya yang lebih dari itu adalah semua ini sangat bergantung sama kebaikan hati presiden yang sekarang Pak Prabowo. Karena kalau masih melanjutkan ya, belum mengikis habis orang-orang dalam tanda petik nih, orang-orang Pak Jokowi, biasanya dalam pemilihan presiden yang sifatnya diametral gitu, itu orang-orang lama itu dipotong gitu, nggak dikasih jabatan. Sudah selesai begitu ya? Selesai. Sekarang kan nggak diametral, jadi berlanjut terus. Makanya kalau Pak Prabowo masih baiklah gitu, bersikap baik, masih mengakomodir menteri-menterinya, mantan-mantan menteri zaman Pak Jokowi lalu diikutkan dalam masa Pak Prabowo sekarang, mungkin akan masih posisi Pak Jokowi masih penting. Tapi begitu nanti di pergeseran, ada penggantian tadi, ada pengurangan, orang udah mulai melihat tuh berjarak gitu. Saya tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak, itu yang perlu dipantau terus. Soalnya kalau pada periode-periode sebelumnya, kalau presiden yang baru berkuasa, orang-orang lama yang mantan presiden terdahulunya itu tidak dipakai kan, begitu. Nah itu dia. Pak Prabowo di sini perannya menjadi penting sekali begitu. Kalau Pak Prabowo masih memberi hormat, menghargai dan memberi tempat kepada Pak Jokowi melalui orang-orang sekitarnya, itu akan tetap berlanjut. Gitu. Baik. Itu dari Prof. Ibnu. Saya mau kembali ke Mas Seno kalau begitu. Kalau dari PDI Perjuangan melihatnya apa yang sebetulnya dicari oleh para calon kepala daerah, kemudian sowan mendatangi kediaman dari Jokowi. PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Karena kemarin dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyebut bahwa adanya kekhawatiran, begitu ketakutan dari para calon kepala daerah. Mas Seno? Ya tidak salah kalau kemudian publik bisa melakukan suatu identifikasi bahwa pada saat ada calon kepala daerah yang meminta restu dan datang kepada Pak Jokowi, ini juga bentuk salah satu ekspresi kepanikan dalam konteks menghadapi pilkada yang tinggal sekian hari lagi. Sehingga diperlukan suatu daya backing, daya dukung dari pengaruh lain untuk datang dan meminta restu. Nah buat kami saya rasa itu bisa saja terjadi dalam demokrasi, tetapi kan tentu bukan suatu semangat berjuang yang tangguh dalam konteks pilkada. Nah, sebenarnya lebih masuk akal, Mbak, kalau membayangkan sowan itu terjadinya misalnya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini seorang presiden ke-8 loh, bukan presiden ke-7 extension. Artinya ya beliau punya pola kepemimpinan sendiri. Beliau ketua umum partai, jelas posisi politiknya sebagai ketua umum partai,
dan harusnya kemudian masih punya segala macam sumber daya politik selain sebagai presiden juga sebagai ketum partai. Tetapi kan tidak, apalagi gaya politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sangat berbeda. Dalam konteks tertentu misalnya ada yang mengatakan gaya politik Pak Jokowi ini gaya politik Raja Jawa, menggunakan simbol-simbol yang simir gitu, menggunakan pesan-pesan yang supple gitu. Jadi pesannya itu tidak langsung gamblang. Sedangkan Pak Prabowo ini gamblang sekali menyampaikan sesuatu yang harfiah dan pesannya jelas bahwa di dalam pilkada ini adalah milik rakyat. Tidak boleh kemudian elit apalagi misalnya pemilik kekuasaan melakukan intervensi atau cawe-cawe. Nah, sehingga saya rasa kalau itu dilakukan soal ke Pak Jokowi, maka tidak bisa disalahkan 100% kalau kemudian publik menangkap suatu ekspresi kepanikan, menangkap suatu ekspresi ingin mencari daya dongkrak dari para calon yang datang meminta restu kepada Pak Jokowi. Karena faktanya kan beliau memang sudah mengatakan bahwa beliau kembali jadi rakyat biasa. Artinya harusnya kan kalau sekata antara satunya kata dan perbuatan, seia sekata antara perbuatan dan kata-kata yang beliau sampaikan, harusnya sudah mandito, sudah berhenti dari dunia politik. Maka seluruh atribusi politiknya, seluruh modal politiknya harusnya juga diberhentikan, tapi kan tidak. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa catatan yang kami miliki adalah jangan sampai karena misalnya ada sinyal-sinyal yang diberikan bahwa Pak Jokowi berpihak pada calon ABC, orang-orang yang pernah mendapatkan manfaat, misalnya promosi jabatan di era Pak Jokowi yang hari ini masih ada di pemerintahan, menangkap ini sebagai suatu sinyal untuk bergerak mendukung calon-calon ini dengan kekuasaan yang dimiliki. Padahal kekuasaan pemerintahan ini adalah milik negara, milik rakyat yang harusnya tidak ikut intervensi di dalam proses pilkada. Ini menjadi sensitif karena pilkada ini akan menjadi suatu penilaian bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa awal. Karena masih masuk di 100 hari kerja pemerintahan baru. Sehingga kalau sampai kualitas pilkada ini tidak baik, terjadi intervensi, terjadi cawe-cawe, terjadi pencederaan terhadap suara rakyat, ini yang akan mendapat evaluasi tentu pemerintahan baru, bukan Pak Jokowi. Nah, ini yang saya rasa harus dilakukan suatu kewaspadaan dan satu paduan antara instruksi Presiden Prabowo dengan seluruh aparat penegak hukum di bawah, termasuk mereka yang pernah mendapatkan manfaat dari pemerintahan Pak Jokowi pada waktu memimpin. Saya rasa itu, Mbak. Oke, itu kewaspadaan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Saya mau kembali ke Mas Edi Suparno. Mas Edi, kan Pak Jokowi ini sudah jadi rakyat biasa, sudah tidak bertugas lagi. Kok masukan-masukan arahan-arahannya masih didengar? Kalau PAN sampai saat ini juga masihkah minta masukan kepada Pak Jokowi? Saya kira semua tokoh-tokoh bangsa kita, mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden, pemimpin-pemimpin kita, itu sangat layak untuk kita tetap mintakan masukannya, pengalamannya kita serap, ya, kebijakannya itu kita jadikan bahan pelajaran ke depan, ya, dan itu tetap akan menjadi rujukan, ya, karena sampai sekarang pun para mantan presiden, mantan wakil presiden itu sering masih dimintakan pandangannya. Jadi saya kira itu hal yang sangat normal karena mereka memiliki rekam jejak yang panjang, memiliki rekam jejak keberhasilan yang baik, ya, sehingga tentu itu bisa dijadikan advis masukan untuk siapapun yang ingin menduduki jabatan publik misalkan saja, ya. Dan saya pikir itu sah-sah saja. Apakah kemudian setelah menjadi warga biasa, warga sipil biasa, kemudian tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik? Saya kira itu tidak ada larangan, tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Bahkan kalau kita ingat ketika Pak Prabowo menyatakan siap untuk maju di Pilpres 2024, Pak mantan Presiden Pak SBY pun mengatakan untuk Pak Prabowo saya akan siap turun gunung. Dan itu tidak dianggap dipandang negatif oleh masyarakat. Ya, jadi saya kira itu sah-sah saja. Apalagi yang sekarang kita ketahui, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa, Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa pilkada ini harus dilaksanakan secara netral. Dan itu beliau sebagai pemegang formal authority mengatakan demikian. Sehingga seluruh perangkat aparat itu akan tunduk dan patuh pada formal authority.
Nah, sementara Pak Jokowi kan hanya memiliki moral authority saat ini, ya bisa kemudian menggerakkan persepsi masyarakat, tetapi tidak punya perangkat apapun untuk mempengaruhi output daripada pilkada ini. Kalaupun katakan saja Pak Jokowi nanti berkeliling, membagikan hadiah, membagikan kaos, membagikan sepeda, ya itu kan sumbernya datang dari sumber pribadi, bukan dari uang negara. Yaitu sah-sah saja saya kira yang lakukan. Ditambah lagi masyarakat kita kan juga sekarang sudah cukup cerdas juga ya, bahwa mereka melihat bahwa dukungan yang diberikan atau simpati yang diberikan oleh mantan pemimpin-pemimpin kita itu bisa saja diberikan kepada kepala daerah, tetapi pada akhirnya akan dilihat juga apakah kepala daerah yang akan maju ini memang patut untuk dipilih, kinerjanya bagaimana, apa yang kemudian nanti akan bermanfaat bagi mereka ketika memilih kepala daerah itu. Jadi pada akhirnya penentunya adalah sosok calon kepala daerah itu sendiri untuk dijadikan pilihan dari masyarakat. Oke. Demikian. Mas Eno mungkin bisa ditanggapi, kalau kata Mas Edi sah-sah saja kok kemudian minta masukan dan juga arahan ke Pak Jokowi yang memang sudah memahami begitu bagaimana cara kerja khususnya di daerah-daerah, Mas Eno. Ya sah-sah saja, memang tidak ada yang menghalangi. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Edi bahwa di dalam demokrasi hak politik warga negara siapapun dijamin. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan kan bukan soal apanya, tetapi ini soal perbedaan antara yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebelum beliau kemudian purna sebagai presiden dengan setelah purna. Beliau menyampaikan bahwa akan pulang ke Solo, akan kembali tidur di rumah setelah jadi presiden. Artinya asumsi masyarakat kan tentu membayangkan bahwa beliau akan tidak lagi turut terlibat di dalam proses politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa yang paling penting untuk dijaga ini wanti-wantinya, bahwa meskipun beliau memang sudah tidak lagi memegang perangkat, tetapi yang disampaikan dari awal tadi sebenarnya adalah persoalannya banyak sekali masih pejabat-pejabat publik kita yang adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat promosi dari Pak Jokowi pada saat beliau menjabat. Tentu sinyal itu, kalau gaya politik komunikasinya Pak Jokowi itu kan disampaikan melalui simbol. Sehingga jangan sampai emosional bonding dengan siapapun itu yang masih mendapatkan atau memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan, itu kemudian diartikan bahwa dukungan Pak Jokowi kepada calon ini artinya harusnya adalah dukungan memenangkan, adalah dukungan untuk semua orang yang kira-kira masih punya balas jasa kepada Pak Jokowi harus ikut membantu dengan segala perangkat yang dimiliki. Nah, gaya politik itu kan selama ini yang diterapkan oleh Pak Jokowi, menggunakan gaya politik yang tidak langsung, gaya politik yang tidak secara langsung menginstruksi, tetapi kemudian memberikan suatu simbol. Nah, ini yang kita waspadai betul, meskipun sebenarnya sekali lagi bukan hal yang baru bagi masyarakat jika langkah-langkah seperti ini atau cara-cara komunikasi seperti ini dilakukan Pak Jokowi. Sejak menjadi presiden pun beliau melakukan itu, komunikasinya ya dengan cara seperti ini, dengan cara tidak langsung, tetapi kemudian dilakukan langkah-langkah yang menggerakkan. Itu yang saya rasa harus diwaspadai, harus dilakukan suatu pengingatan kepada seluruh aparat penegak hukum, perangkat negara, termasuk PJ-PJ kepala daerah, bahwa sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, dan perintahnya jelas bahwa tidak boleh dilakukan suatu mobilisasi dari intervensi elit, intervensi pemerintah kepada pilkada. Saya rasa itu saja, Mbak, catatannya tetap kembali ke situ. Oke, Mas Edi silakan ditanggapi. Presidennya ini adalah Prabowo Subianto, sehingga harus kemudian bisa memisahkan dan tidak adanya penting untuk bisa mengetahui tidak adanya intervensi begitu dalam pemerintahan ke depannya. Mas Edi. Seorang warga negara sipil biasanya tidak bisa melakukan intervensi. Yang bisa dilakukan itu hanya sekedar untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu saja. Ya, dan itu saya kira suatu hal yang sah. Yang bisa melakukan intervensi adalah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan formal hari ini ada di tangan Pak Presiden Prabowo beserta perangkatnya. Nah, inilah yang bisa melakukan intervensi. Tetapi menurut hemat kami, apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Megawati, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono, dan lain-lain, yaitu sekedar untuk bisa memberikan simpatinya kepada calon-calon kepala daerah itu, ya, dan sinyal itu bisa saja ditangkap oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan. Kalau memang demikian, tentu masyarakat bisa melihat bahwa ini adalah bentuk dukungan yang mungkin menggerakkan mereka untuk kemudian merubah atau memantapkan pilihan untuk memilih salah satu dari para calon pilkada itu. Tetapi kembali lagi saya sampaikan, pengaruh dari mereka beliau-beliau ini hanya terbatas saja.
Karena pada akhirnya yang dipilih itu kan bukan beliau-beliau ini. Yang dipilih adalah calon pilkada, calon kepala daerah yang memang sudah terdaftar maju sebagai calon gubernur, calon bupati, dan lain-lain. Nah inilah yang menjadi titik fokus yang perlu kita tekankan di sini, bahwa pada akhirnya yang dipilih itulah yang paling menentukan pilihan masyarakat. Nah inilah yang kemudian jangan sampai kita nanti menganggap bahwa pilihan masyarakat itu sepenuhnya nanti akan dikontrol, akan dikendalikan dan diarahkan oleh para mantan pemimpin kita. Tidak. Ya, masyarakat akan memilih berdasarkan sosok calon pilkada kepala daerah yang akan maju di pilkada. Ini mungkin tanggapan kami. Oke, Mas Edi, mungkin bisa dijawab nanti usai jeda ya, karena kita ingin tahu juga bagaimana kemudian peran dari mantan anak buah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang saat ini juga masuk ke pemerintahan yang baru, pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya mau kembali ke Mas Edi Suparno. Mas Edi, ini dengan pengaruh dari mantan anak buah dari Presiden Joko Widodo yang kembali melanjutkan begitu kinerjanya di pemerintahan yang baru. Pengaruhnya seperti apa, Mas Edi? Saya kira pengaruhnya relatif minimal ya, karena para menteri yang saat ini tetap menjabat sebagai menteri di kabinetnya Pak Presiden Prabowo, dulu sebelumnya di presidennya di kabinet Pak Jokowi, mereka akan tunduk dan patuh kepada siapa yang menjadi presiden hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya menteri, pejabat publik itu menganut azas monoloyalitas. Jadi loyalitasnya tunggal kepada siapa yang menjadi pemimpinnya pada saat itu. Ya, dan itu juga berlaku tidak terkecuali kepada menteri yang merupakan representasi dari partai politik. Ya, mereka memiliki ketua umum, tetapi ketika mereka menjabat sebagai menteri, monoloyalitasnya itu adalah kepada presiden. Ya, kalau umpamanya mereka akan ikut pada arahan ketua umumnya, ya mungkin mereka harus mundur sebagai menteri. Gitu. Tetapi ya inilah sekarang. Jadi saya tidak melihat adanya kebingungan dari para menteri yang saat ini masih menjabat dari era Pak Jokowi, sekarang di era Pak Presiden Prabowo masih menjabat, untuk mengikuti arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo bahwa saat ini pilkada harus berjalan secara netral dan transparan. Jadi azas monoloyalitas itu akan tetap dipegang secara kuat oleh para menteri dan pejabat publik lainnya. Demikian. Oke, Prof. Ibnu mungkin silakan ditanggapi. Ya, bagaimanapun secara yuridis maupun secara faktual, kekuasaan sekarang kan di tangan Pak Presiden Prabowo. Bagaimanapun pada waktunya nanti akan menunjukkan bahwa beliaulah, maksudnya Pak Prabowo lah yang drive. Jadi sampai saat ini belum menunjukkan begitu. Saya kira kabinet yang sekarang ini belumlah menjadi dream teamnya Presiden Prabowo, belum. Biasanya dream team itu dimulai dengan ada penggantian, ada penyesuaian. Dream team itu kan artinya orang-orang yang fully, orangnya yang bersangkutan. Dalam hal ini Pak Prabowo. Masih ada 17 menteri yang pada masa Pak Presiden Jokowi kan ikut sekarang. Kan belum tentu itu jadi dream teamnya Pak Prabowo, walaupun sudah dibawa ke Magelang kemarin ya. Tapi kan dari segi politik kan masih ada kaitan dengan pemerintahan yang lama, yang dalam hal ini Presiden Jokowi. Jadi dengan demikian nanti pada waktunya seperti saya tangkap dari dialog tadi yang agak cukup hangat itu, kapan nih Pak Prabowo menunjukkan jati dirinya sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai presiden, kan gitu sepertinya diskusinya. Saya menangkapnya kelak nanti pada waktunya dream teamnya itu terbentuk. Nah itu Pak Prabowo akan running dengan idiosinkreasi kepemimpinan beliau sendiri, saya kira. Ya. Jadi sampai saat ini belum dream team begitu, walaupun memang Pak Prabowo juga menegaskan bahwa keberlanjutan begitu yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Kalau keberlanjutan mungkin programnya ya, tapi kan mungkin orang-orangnya kan Pak Prabowo juga ingin memastikan bahwa walaupun asumsinya sekarang juga yang dipilih oleh beliau adalah bagian dari orang-orangnya Pak Prabowo juga kan, tapi sebagai sebuah dream team seperti dalam tim sepak bola kan. Pengennya kan pemain itu jadi dream teamnya yang bersangkutan kan begitu. Kalau ada yang kurang kompak kan dapat mengganggu permainan itu kan. Nah itu saya kira pada waktunya akan terjadi itu. Cuma orang nggak sabar ya, baru
berapa hari nih? 19 hari ya? 19 hari. 19 hari ya, 19 hari. Dream Team itu bisa terwujud jika nanti setelah ada pergantian dan juga reshuffle. Duga aja gitu? biasa begitu, ada reshuffle, ada pergantian pemimpin jabatan-jabatan utama di pemerintahan, dan itu kalau yang sudah tanda tangannya semuanya presiden yang sedang acting, dalam hal ini Presiden Prabowo, biasanya itu jalannya sesuai dengan ciri khas pemimpin yang bersangkutan, dalam hal ini Presiden Prabowo gitu maksud saya. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Handoko. Pak Handoko, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Oke, baik. Nampaknya juga Pak Handoko ini masih terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Handoko. Saya mau kembali ke Prof. Ibnu kalau begitu. Tadi kan dikatakan Dream Team-nya Pak Prabowo ini baru terwujud jika nanti ada pergantian begitu. Jadi sampai saat ini, sampai belum terwujud Dream Team, yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini juga masih terus berkaitan dan terus-menerus berkolaborasi, berkomunikasi begitu dengan Pak Jokowi? Iya, karena bagaimanapun kan menteri-menteri yang pernah, bukan pernah ya, pada waktu itu diangkat oleh Pak Presiden Jokowi, pastinya kan komunikasi masih bisa berlangsung, ada hubungan kultural, ada hubungan sosial, ada hubungan personal, ya kan begitu. Walaupun secara formal dalam hal kenegaraan mungkin sudah tidak ada lagi, tapi kan pengaruh-pengaruh itu masih ada, saya kira. Dan 17 orang yang masuk ke, yang pada masa Presiden Jokowi yang masuk ke Pak Prabowo ini, 17-nya orang-orang yang menentukan juga, ada Menko, ada mantan orang-orang sangat inilah strategik lah. Strategis ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang informasi, dalam bidang sosial. Jadi masih orang-orang penting gitu menurut saya. Baik, kalau begitu saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, silakan bisa memberikan pernyataan terakhir begitu dari PDI Perjuangan. Ini apa yang kemudian diharapkan ke depannya? Silakan. Ya, saya rasa sejak kemarin dilantik dan disumpah jabatan menjadi presiden, maka sebenarnya kan seluruh kekuasaan itu sekarang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dan arahnya sudah jelas kepada seluruh aparat, kemudian pejabat pemerintah, bagaimana komunikasi Pak Prabowo itu straight to the point. Dan itu membutuhkan suatu kerja keras. Maka pembuktian bahwa pilkada itu netral harus dibuktikan langsung dengan case by case. Misalnya di Jawa Tengah kan ada Pak Lutfi yang sudah datang ke Pak Jokowi, dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi ada persoalan kemarin misalnya di lapangan tentang bagaimana ada dugaan mobilisasi dari kepala desa. Nah, apakah kemudian aparat penegak hukum berani untuk berlaku adil, tidak berat sebelah untuk menelusuri itu? Itu yang kami tunggu. Bahkan kami membuat ribuan posko hukum untuk mengadukan kasus-kasus yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum, untuk kemudian kami laporkan kepada pihak berwajib. Itu kami tunggu prosesnya. Lalu di Sumatera Utara misalnya, yang kita tahu betul ada Mas Bobi, yang adalah bagian dari keluarga Pak Jokowi yang maju menjadi kontestan di Pilgub. Kemarin pada saat debat Pilgub misalnya antara Pak Bobi dan Pak Edi Rahmayadi, itu kan terjadi pelemparan botol kepada Pak Edi. Nah, kami sudah melakukan suatu pelaporan agar itu diusut tuntas dari para pendukung yang melakukan pelemparan itu. Nah, kalau memang kemudian loyalitas kepada arahan Presiden Prabowo itu dibuktikan bahwa harus netral dan tidak berat sebelah, maka kami mengharapkan ada pengusutan tuntas terhadap siapa yang melempar, berani atau tidak kemudian teman-teman melakukan pengusutan itu dari pihak penegak hukum. Tentu ini tidak lain tidak bukan kami menghormati sejarah panjang TNI Polri. TNI Polri itu berdarah-darah untuk Republik ini. Jangan sampai dirusak netralitasnya, dirusak reputasinya hanya karena kemudian ada dugaan-dugaan bahwa ada cawe-cawe di dalam proses pilkada. Saya rasa harus dijaga betul sebagaimana perintah Presiden Prabowo. Itu Mbak kalau dari kami. Baik, Mas Edi Suparno silakan. Mendatangi, berkunjung, silaturahim kepada para mantan pemimpin kita, ya saya kira itu merupakan sebuah bentuk dari penghormatan dan penghargaan kepada mereka, termasuk juga ya suatu bentuk di mana kita ingin belajar menyerap ilmu pengalaman mereka untuk perjalanan politik kita ke depan. Jadi saya kira itu sah-sah saja, sama saja ya kalau kita bertemu atau minta masukan dari misalkan saja ulama, tokoh adat, ya bahkan kalau kita bersosialisasi dengan teman-teman dari jalur keartisan sekalipun, ya itu kan sah-sah saja.
ya, dan itu merupakan salah satu bentuk kita untuk semakin mendapatkan masukan, ya, bagaimana misalnya saja kita kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sifatnya agamis, ya, dan kita minta masukan dari ulama dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kita dudukkan di sini bahwa pengaruh yang dimiliki dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak perlu kita jadikan momok, ya, suatu hal yang mengkhawatirkan bahwa beliau nanti akan menggiring pilkada ini untuk menjadi sebuah perhelatan yang tidak fair ke depannya. Tidak, saya yakin itu karena saya melihat bahwa otoritas yang sekarang ini dipegang oleh Pak Presiden Prabowo itu adalah otoritas yang kuat dan beliau sudah memberikan penegasan. Tidak hanya penegasan saja, tetapi saya juga melihat bahwa pilkada ini merupakan test case untuk pemerintahan beliau, untuk menunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa sebuah perhelatan publik yang namanya pilkada ini bisa berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Edi Suparno, terima kasih banyak Mas Aryo Seno, dan juga terima kasih banyak Prof. Ibnu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mas semua. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi di mana pihak kepolisian berhasil menggerebek lokasi ataupun rekening tempat judi online. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di perumahan Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan tempat menampung rekening untuk judi online. Belakangan diketahui rumah tersebut berasal dari hasil penyidikan 4 orang yang tertangkap. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah per rekening. Komplotan ini diketahui sudah beroperasi dengan nilai perputaran uang per hari sebesar 21 miliar rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait perjudian online dengan pidana kurungan maksimal 10 tahun penjara. 30 detik lah ya. Kami akan ajak Anda pemirsa langsung menuju lokasi ke Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, apa yang bisa Anda gambarkan malam hari ini dari lokasi? Ya, Vena dan juga pemirsa, benar sekali titik tempat saya menggambarkan ini merupakan rumah yang sebelumnya ini sudah digerebek oleh pihak kepolisian karena diduga ini merupakan rumah tempat penampungan rekening yang digunakan untuk judi online sebelum nantinya baik buku rekening maupun handphone yang berisi internet banking, aplikasi internet banking ini dikirim ke Kamboja, yang mana ini merupakan jaringan yang terhubung dengan jaringan di Kamboja. Dan dapat kami gambarkan kepada Anda, Vena dan juga pemirsa, jika dilihat di belakang saya, ini rumah bernomor AB20, rumah blok AB nomor 20. Ini lebih tepatnya saat ini kondisi lampunya sudah mati, Vena dan juga pemirsa. Namun beberapa saat yang lalu saat kami datang ke sini, rumah berada dalam kondisi terang benderang, seluruh lampu dinyalakan. Bahkan kami tadi masih sempat melihat bahwa di dalam rumah tersebut juga terdapat mobil yang parkir di dalamnya, mobil berwarna putih. Lalu tidak lama setelah mobil tim dari TV One hadir di seberang dari rumah, memang lampu langsung dimatikan seperti itu. Tadi juga kami memang sempat melihat adanya aktivitas dari beberapa orang yang berada di lantai atas, ini baik lantai 2 maupun lantai 3, yang tampaknya terus memantau gerak-gerik dari tim TV One, termasuk saya yang saat ini mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan TV One seperti itu. Dan dapat kami gambarkan juga jika pada pagi hari tadi di rumah ini terdapat polis lain seperti itu atau garis polisi. Di malam hari ini tidak nampak sama sekali adanya garis polisi ataupun bekas bahwa rumah ini telah dilakukan penggerebekan di pagi hari seperti itu, Vena dan juga pemirsa. Adapun pada proses penggerebekan tadi pagi ini ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, ini termasuk beberapa buku rekening, handphone hingga laptop dan juga bubble wrap yang ditemukan di dalam rumah bernomor 20 ini. Untuk sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Zinedine Duhan atas laporan Anda langsung dari lokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan pemirsa, kami ajak Anda pemirsa untuk mengetahui mengenai update ataupun informasi terbaru mengenai penggerebekan rumah mewah di Cengkareng ini. Kami sudah terhubung bersama dengan Kompol Muhammad Kuku Islami, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat malam Pak Kuku.
Selamat malam, Mbak. Pak Kukuh, ini kalau berdasarkan laporan dari rekan kami sebelumnya, ini rumahnya ini sangat mewah. Lalu bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa menemukan bahwa ternyata ada aktivitas begitu judi online yang dilakukan di dalam rumah mewah tersebut, Pak Kukuh? Ya, Mbak, kami akan menceritakan kronologis bagaimana bisa mengetahui di dalam rumah mewah tersebut terdapat aktivitas judi online, yaitu pertama kita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat praktik judi online dengan modus memperjualbelikan rekening di wilayah Jakarta Barat. Setelah dilakukan rangkaian tindakan penyelidikan mendalam, dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim, mengamankan 4 orang atas nama RD, ARP, ME, dan RH yang telah selesai menyerahkan kartu ATM dan buku rekening atas nama pribadi ke 4 orang di atas, serta memperpanjang kontrak untuk nomor rekening tersebut untuk digunakan sebagai transaksi keuangan judi online. Setelah kita mengamankan 4 orang tersebut, kita melakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah pemilik usaha bisnis judi online jaringan Kamboja, yaitu atas nama RS yang beramat di perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Pada saat penggeledahan rumah, tim mengamankan 4 orang atas nama RS, DA, Y, dan RS. Dari berdasarkan keterangan tersangka RS, pernah melakukan pengecekan terhadap rekening tersebut, terdapat perputaran uang sebesar 5 juta per hari. Jadi estimasi perputaran uang per hari di dalam 4.324 rekening, apabila rekening tersebut aktif, maka perputaran uang sekitar 21 miliar per hari. Dan barang bukti yang kita amankan, 3 unit laptop, 1 unit printer, 35 unit handphone, 370 tabungan, 713 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah token, 1 bundel mutasi rekening koran, 1 kontainer surat pernyataan dan perpanjangan rekening, 6 bundel rekapresi pengiriman DHL ke negara Kamboja. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Kukuh, hasil kemudian dari rekening judi online yang ditemukan di dalam rumah mewah ini kemudian disetor kemana, Pak, berdasarkan pendalaman pihak kepolisian, Pak Kukuh? Ya, mereka kirimkan itu ke Kamboja, Mbak, semuanya melalui melalui HP juga, HP yang aktif nomor rekening tersebut, bankingnya dikirimkan semuanya ke Kamboja selama 2 tahun ini. Baik, jadi terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja ya. Tapi kami ingin tahu begitu cara kerja dari rumah mewah yang kemudian menjadi rekening judi online ini seperti apa, Pak? Pelaku melakukan apa? Cara kerjanya seperti apa, Pak Kukuh? Oh ya, yang dari 8 orang yang kita amankan, Mbak, kita bagi ke dalam 3 cluster, yaitu berdasarkan perannya masing-masing, Mbak. Kalau saudara AR dan saudara RD kita masukkan dalam cluster 1, yaitu sebagai pemilik rekening yang menyewakan rekeningnya ke pelaku utama atau pemilik usaha sama saudara RS. Lalu saudara RH, saudara MI, saudara RF itu kita kategorikan klaster 2 sebagai orang yang menjaring warga termasuk saudara AR dan saudara RD. Nah, lalu saudara RS ini yang mempunyai admin, yaitu saudara DA dan saudara Y, yaitu orang yang langsung komunikasi dengan bandar judi online di Kamboja. Oke, Pak Kukuh, apa sih yang dijanjikan oleh bandar besar ini kepada para pelaku? Ya, kalau terkait yang pemilik rekening ini, mereka diiming-imingi, dijanjikan uang untuk mendapat menjual rekeningnya tersebut, Pak. Untuk pelaku RS ini, dia mendapat keuntungan per 6 bulan, Mbak. Berapa, Pak, nominal keuntungan yang dijanjikan? 350 juta, Mbak. Baik.
Sejak kapan Pak kemudian pihak kepolisian mengetahui bahwa rumah penampung judi online ini mulai beroperasi? Nah, kita ketika mengetahui itu kita langsung melakukan tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat. Oke, tapi sejak kapan Pak ini sudah beroperasi Pak? Dari hasil pemeriksaan sudah 2 tahun Mbak, dari tahun 2002 sampai 2024. Baik. Terima kasih banyak Pak Kuku, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Kuku. Selamat malam Pak. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sebelum bertolak ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center SICC Sentul Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Rakornas yang bertajuk Implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas tahun 2045 bertujuan untuk menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka mengimplementasikan serta mewujudkan program-program unggulan dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Prabowo, hal ini perlu dilakukan para pengambil keputusan agar Indonesia dapat menjadi negara makmur dan kaya. Prabowo pun mengapresiasi acara Rakornas dan menyebut kegiatan ini merupakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan anggota kabinetnya untuk bersikap terbuka hingga meninggalkan gaya feodal. Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam pembahasan isu-isu sensitif. Selama 2 pekan ke depan mulai hari Jumat 8 November hingga Senin 25 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah negara. Presiden Prabowo beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan mengawali kunjungan ke luar negeri dengan memenuhi undangan dari Presiden Cina. Sebelum melakukan lawatan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana pada hari Rabu kemarin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir. Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo menyampaikan sejumlah pengarahan penting. Salah satunya mengenai perintah Prabowo kepada jajarannya untuk menghubunginya sewaktu-waktu jika terdapat suatu hal yang mendesak. Sore hari ini saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kepala negara mengingatkan anggota kabinetnya untuk bersikap terbuka hingga meninggalkan gaya feodal. Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam pembahasan isu-isu sensitif. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap
ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama Saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Di hadapan Kabinet Merah Putih, Prabowo mengemukakan bahwa ia dijadwalkan mengunjungi 5 negara berturut-turut, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diduga alami korsleting pada bagian mesin sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar di Jalan Puri, Kembangan, Jakarta Barat. Kami hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi. Ya pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda karena program Apa Kabar Indonesia Malam berhasil kembali lagi memenangkan program dari KPI Awards atas penghargaan pemenang kategori program berita televisi. Diberikan kepada TV One pada program acara Apa Kabar Indonesia Malam. Program Apa Kabar Indonesia Malam dinobatkan sebagai pemenang program berita televisi terbaik 2024 dalam anugerah KPI 2024. Program Apa Kabar Indonesia yang tayang setiap hari pukul 18 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat menjadi pemenang setelah melewati seleksi dan penjurian. Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi TV One untuk terus berkarya dengan berkualitas dan berimbang. Diharapkan juga program Apa Kabar Indonesia Malam dapat terus bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini akan membuat nilai mata uang dolar Amerika. Trofi penghargaan diterima langsung oleh Hannibal Wijayanta selaku manajer program Apa Kabar Indonesia Malam. Terbaik. Kategori program talk show pada sore hari ini, alhamdulillah kami dari Aki Malam berhasil mendapatkan anugerah KPI tahun 2024 dengan kategori program berita televisi. Alhamdulillah kami mendapatkan anugerah ini dan semoga kita semua di TV One berhasil mendapatkan prestasi-prestasi selanjutnya di masa-masa depan. Terima kasih pada para pimpinan, terima kasih pada rekan semua tim dan seluruh kawan-kawan di TV One, serta tidak lupa seluruh pemirsa TV One. Terima kasih semua. Tentu saja insya Allah kita akan terus berusaha untuk memacu kemampuan kita, memperbaiki tampilan, kemudian kemasan yang semakin baik, semakin sempurna dengan zero kesalahan dan sebagainya. Bismillah, kita semua bersama-sama insya Allah akan meraihnya. Anugerah KPI 2024 yang digelar di Auditorium Lembaga Penyiaran Publik Jakarta mengambil tema Penyiaran Tumbuh Indonesia Maju. Adapun sebanyak 28 kategori program telah diperlombakan dalam anugerah KPI tahun ini. KPI menyatakan anugerah ini untuk memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang terus berkomitmen memberikan kontribusi positif dalam tumbuh kembangnya dunia penyiaran tanah air. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Amin Syabana untuk memberikan apresiasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kembali melakukan kampanyenya hari ini. Sejumlah agenda dilakukan mulai dari belusukan, mencari aspirasi warga, hingga berbelanja masalah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di kawasan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Mas, Jakarta Timur.
Dalam kegiatan belusukan itu, RK mendengarkan keluhan-keluhan yang diberikan oleh warga. Ia pun membahas permasalahan warga yang tergusur, sertifikasi tanah, biaya sekolah, hingga harga kebutuhan pokok yang tinggi. Belusukan, mendengarkan curhatan warga. Nah, di sini ada curhatannya mayoritas satu jangan digusur. Saya kira nggak ada masalah ya. Dan semua urusan harus dengan cara gusur-menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrukun melakukan belusukan ke daerah Balikambang, Jakarta Timur. Dharma berdialog sekaligus berbelanja masalah dari warga setempat. Cagup dari jalur independen itu berjanji akan menjadi pemimpin yang akan menjalankan apa yang diucapkannya dan tidak akan korupsi jika terpilih sesuai dengan harapan warga Jakarta. Mereka tidak meminta banyak ya, mereka hanya ingin pemimpin yang akan datang betul-betul walk the talk, apa yang diucapkan dilaksanakan, dan berani berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, karena korupsi itu jelas-jelas adalah kejahatan yang pasti dampaknya merugikan rakyat ya. Sehingga rakyat meminta komitmen yang sungguh-sungguh dan bukan berjanji hanya lip service, tetapi betul-betul tahu bahwa apa yang diomongkannya itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu dalam agenda kampanyenya hari ini. Masyarakat Pulau Tidung sampaikan 3 persoalan mendasar, yaitu semakin berkurangnya tanah makam, pembangunan gedung fasilitas masyarakat yang mangkrak, dan soal pemerataan Kartu Jakarta Sehat serta Kartu Indonesia Pintar. Sebagai daerah kepulauan yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, Pramono berjanji akan memperbaiki fasilitas di Kepulauan Seribu. Kalau fasilitas ke Pulau Seribu ini kita lakukan, kita perbaiki, kemudian kapal ataupun angkutan itu secara reguler, pasti orang akan lebih nyaman untuk pergi ke Pulau Seribu karena nggak macet, waktunya juga lebih dekat, apalagi kalau program yang 15 golongan yang kita gratiskan, mau pergi kemana saja di Pulau Seribu hanya menambah Rp30.000. Dan ini akan membuat Jakarta dan Pulau Seribu itu makin dekat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga alami korsleting pada bagian mesin sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Menurut saksi mata, pada saat itu motor yang dikendarai oleh seorang wanita hendak menghidupkan kendaraannya untuk mencari lokasi parkir. Saat dihidupkan muncul asap tebal disertai percikan api dari bagian mesin hingga api membesar dan membakar habis seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kendaraan roda 4 yang berada dekat dengan motor yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan tersebut sampai saat ini sudah dibawa sang pemilik ke rumahnya. Ya, informasi tadi menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Saya Vera Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam.